Shalom untuk kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam dan salam sehat untuk kita semua. Kita akan memulai acara pertanggihan pada malam ini. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti acara pertanggihan ini. Sebelum kita memulainya, marilah kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Kita angkat lagu pujian untuk Tuhan dari buku Ende nomor 15 ayat 1 dan 3. Autna seribu hari ganda saring arni soaraki naing nasogogo bahenoku mamuji debatatai pabo alas niroaki inor honi pambai nai punang mamodom hoton biku saingot maho sai hemang radot maho diulaonmu sai puji Tuhan debata sai pakena samalomi memuji-muji Tuhan Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab beginilah firman Tuhan Allah. Dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencari seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dalam kawanan domba-dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang adalah awal dan akhir, Tuhan telah menjanjikan di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus bahwa Engkau berkenan mengampuni dosa dan memberi pembenaran kepada kami serta hidup yang kekal. Kasihanilah kami dan genapilah janji-Mu kepada kami. Bangunkan dan pimpinlah kami dengan Roh-Mu, supaya kami mencari pertolongan kepadamu pada waktu kesesakan. Kuatkanlah kami supaya tetap percaya kepada firman dan janji-Mu, agar memperoleh hidup yang kekal di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan kami.
Amin. Kita angkat lagu pujian dari buku Ende nomor 232. Sihan sude paruliana arga sadahu batohu tiop tok tong Yesus Tuhanku ho hartana arga nama ngatasi sudena atong takut Tuhan mutung tiop hatana sai pangasahon mabaga-bagana. Firman Tuhan yang menjadi epistel pada pertanyaan kita saat ini tertulis dalam kitab Amos 7 dimulai dari ayat 10 sampai dengan 17. Lalu Amazia, imam dari Betel, menyuruh orang menghadap Yerobeam raja Israel dengan pesan, Amos telah mengadakan persepakatan melawan tuanku di tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini tidak dapat lagi menahan segala perkataannya. Sebab beginilah dikatakan Amos, Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Lalu berkatalah Amazia kepada Amos, "Pelihat, pergilah, enyahlah ke tanah Yuda, carilah makananmu di sana dan bernubuatlah di sana. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab inilah tempat kudus raja. Inilah bait suci kerajaan." Jawab Amos kepada Amazia, "Aku ini bukan nabi dan aku ini tidak termasuk golongan nabi. Melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah ara di hutan. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel. Maka sekarang dengarlah firman Tuhan. Engkau berkata, jangan lagi bernubuat menentang Israel, dan janganlah ucapkan perkataan menentang keturunan Ishak. Sebab itu, beginilah firman Tuhan. Istrimu akan bersundal di kota, dan anakmu laki-laki dan perempuan akan tewas oleh pedang. Tanahmu akan dibagi-bagikan dengan memakai tali pengukur. Engkau sendiri akan mati di tanah yang najis, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita angkat lagu pujian dari buku Ende nomor 512. Di dalani Yesus tanodohot laut, tahi holeng ni rohana di pasaut, namura luhur
di banton dinai dung di sesa hutang ni dosa tai ahang di rohamu sude tarohon madongat nabe ahang di daunang jonok be para tu jalana donganmu sude. Kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu Tuhan, atas berkat anugerah dan penyertaan-Mu, Engkau masih berikan kepada kami kesehatan, sehingga kami dapat beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu melalui ibadah pertanggungan di tengah-tengah gereja-Mu. Tuhan, berfirmanlah Engkau, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu yang menjadi kehidupan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menjadi khotbah pada pertanyaan kita di malam hari ini tertulis dalam kitab Evangelium Markus pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Yesus ditolak di Nazaret. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, ia mulai mengajar di rumah ibadah dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulalah yang diberikannya kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya di atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan ini ada 3 hal yang hendak kita perhatikan dan kita teladani dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama itu dikatakan kepada kita mengajar dan memberitakan firman Tuhan. Dimanapun kita berada dan kapanpun itu, sebagai orang percaya kita terpanggil untuk memberitakan firman Tuhan dan menyatakan kebenaran. Demikianlah yang kita teladani yang dilakukan Tuhan Yesus dalam nas ini. Ketika ia di Nazaret di kampung halamannya, ia datang ke sinagoge, yaitu sebagai tempat mereka beribadah. Ia datang ke sinagoge tidak hanya datang begitu saja, tetapi Yesus datang untuk mengajar dan melakukan mujizat dengan menyembuhkan orang sakit. Oleh sebab itu, marilah kita memohon agar hikmat Tuhan Yesus dianugerahkan kepada kita, sehingga kita dimampukan untuk mengajar, memberitakan firman Tuhan, dan menyuarakan kebenaran. Orang tua dimampukan untuk mengajar dan memberitakan firman Tuhan kepada anak-anaknya. Generasi tua dimampukan mengajar dan memberitakan Injil dan menyuarakan kebenaran kepada generasi muda.
Dan kita semuanya tanpa kecuali terpanggil menjadi pemberita firman, bukan hanya sebatas kata-kata, terlebih-lebih melalui perbuatan dan perilaku kita sehari-hari. Yang kedua, tantangan dan risiko mengajar dan memberitakan firman Tuhan. Amos ditolak di Israel karena menyatakan kebenaran, sebagaimana dalam Evangelium di khotbah minggu depan yang tertulis dalam Amos 7 ayat 10 sampai dengan ayat 17. Demikian juga dalam nats khotbah kita pada hari ini, Yesus ditolak di kampung halamannya. Begitu juga dengan kita, amang inang, saudara-saudari kasihi Tuhan Yesus Kristus, ada kemungkinan kita akan ditolak karena memberitakan Injil dan menyuarakan kebenaran. Mungkin juga pengajaran-pengajaran yang kita sampaikan tidak mereka terima. Mungkin juga ditolak oleh keluarga, tetangga, teman sekerja, bahkan ditolak pimpinan atau penguasa. Jangan terkejut, jangan putus asa, jangan menyerah karena pengajaran kita tidak diterima atau ditolak orang lain. Tantangan dan risiko tersebut tidak boleh menurunkan semangat kita untuk menyuarakan kebenaran itu. Pemberitaan firman dan menyuarakan kebenaran haruslah senantiasa kita lakukan dengan pertolongan Tuhan. Oleh sebab itu, jangan menyerah, maju terus di dalam Tuhan untuk menyatakan hal-hal yang baik yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang ketiga, jangan menjadi penolak firman Tuhan dan kebenarannya. Jika dalam nas ini penduduk Nazaret menolak Tuhan Yesus, hendaklah kita jangan sampai menolak Tuhan Yesus dan pengajaran-pengajarannya yang sudah kita terima dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Pada awalnya orang begitu banyak mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus dan mereka sangat takjub karena pengajaran Tuhan Yesus sangat berbeda dengan pengajaran ahli-ahli Taurat dan pemimpin agama Yahudi. Yesus mengajar penuh dengan hikmat, tetapi saudaraku, ketakjuban mereka segera berubah setelah mereka mendengar dan mengetahui bahwa Yesus itu tukang kayu dan anak tukang kayu ibunya Maria. Ketakjuban mereka berubah drastis menjadi kecewa dan menolak Yesus setelah mereka mengenal bahwa ibu dan saudara-saudara Yesus berasal dari keluarga yang biasa-biasa saja, berasal dari keluarga orang miskin. Kekaguman mereka sirna. Artinya mereka sama sekali betul-betul belum mengenal Yesus. Siapa Yesus itu sebenarnya yang bersama dengan mereka pada waktu itu. Yesus memang anak tukang kayu, namun ia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Amang inang, para pelayan gereja mungkin bukan orang hebat, mungkin bukan orang kaya, tetapi janganlah menjengkal mereka karena status sosial dan ekonomi mereka. Janganlah kita mendiskriminasikan orang berdasarkan status ekonominya, karena kita semua sama dan berharga di hadapan Tuhan. Mari kita menghormati orang karena karakter dan kualitasnya, bukan karena penampilan luar dan latar belakang keluarganya. Yang terpenting adalah kualitas pengajarannya sesuai dengan firman Tuhan dan karakter imannya yang mencerminkan kebenaran. Bagaimana Yesus menghadapi mereka yang menolak pengajarannya? Yesus tidak marah, Yesus tidak dendam. Ia menahan diri untuk melakukan mujizat di tempat asalnya. Yesus tahu situasi kehidupan mereka. Inilah kerendahan hati Yesus
Dia tetap menunjukkan kerendahan hatinya pada saudaranya walaupun ia mampu melakukannya. Tapi ia tetap menerima itu semuanya. Ia tidak menyombongkan diri akan kemampuannya di tempat lain. Ia tidak memaksa kehendaknya dengan terus mengajar dan melakukan mujizat. Tapi ia menerima penolakan oleh saudara seasalnya. Bila kita berhadapan dengan penolakan, jujur kita sangat kecewa dan marah. Kita tidak akan bisa menerima penolakan semacam itu, apalagi niat dan tujuan kita baik. Yesus mengajarkan kepada kita, jangan marah. Yesus tetap rendah hati menerima dan mau memahami kehidupan saudara-saudaranya di Nazaret. Semoga kita tetap demikian, menjadi pribadi yang rendah hati dan tidak mudah terpancing dan tidak mudah terprovokasi oleh kehidupan di sekitar kita yang akan menjerumuskan kita pada hal-hal yang tidak baik. Oleh sebab itu, Amang Inang dan saudara-saudari kasihi Tuhan Yesus Kristus, janganlah hendaknya seorang pun di antara kita menjadi orang yang menolak kebenaran dari firman Tuhan, yang menolak Tuhan Yesus Kristus. Melainkan marilah kita semua menjadi pelaku dan pemberita firman Tuhan, dan tetap kita menyuarakan kebenaran itu walaupun banyak orang lain yang tidak menerima kebenaran yang kita sampaikan sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami supaya kami sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, sebagai anak-anak-Mu yang hadir di tengah-tengah dunia ini, biarlah Engkau mampukan kami Tuhan menjadi pemberita-pemberita firman-Mu, pemberita kebenaran di tengah-tengah hidup dan kehidupan kami. Bukan hanya sebatas kata-kata, tetapi mampukan kami Tuhan untuk menyuarakan kebenaran itu, menyuarakan hal-hal yang baik itu melalui perilaku kami dan sikap kami sehari-hari, supaya hidup kami Tuhan menyenangkan dan menyukakan hati-Mu. Hadirlah Engkau Tuhan di tengah-tengah hidup dan kehidupan kami, supaya seluruh jemaat-Mu Tuhan mampu untuk menerima Engkau, menerima pengajaran-Mu, karena di dalam Engkau Tuhan ada sukacita, ada keselamatan, dan iman kami semakin bertumbuh dan membuahkan buah-buah kebaikan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati Tuhan jemaat-Mu, limpahkan Tuhan berkat-berkat-Mu kepada jemaat-Mu. Berikan kesembuhan dan keteguhan iman kepada seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita angkat lagu pujian dari Kidung Jemaat nomor 426 ayat 1. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang, kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Kita rendahkan hati dan pikiran kita berdoa syafaat. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, yang kami puji, kami sembah.
Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Kami sungguh berterima kasih Bapa pada malam hari ini atas kasih-Mu yang begitu besar. Sepanjang hari ini Tuhan, tangan-Mu yang begitu kudus, begitu sempurna menuntun setiap langkah kami. Sehingga kami juga dapat beribadah pada saat ini. Kami tahu Tuhan, Bapa adalah Bapa yang maha kasih. Bapa yang maha pengampun. Oleh sebab itu Bapa, kami datang ke hadirat-Mu pada saat ini untuk merendahkan hati kami. Agar segala dosa pelanggaran kami, Tuhan ampunkan. Sehingga kami layak menjadi anak-Mu Bapa di surga. Dan layak juga memuji memuliakan Engkau serta menerima berkat-berkat yang akan Tuhan berikan kepadamu. Bapa yang baik, pada saat ini juga Tuhan kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kami mohon kehadirat-Mu yang kudus ya Tuhan. Kiranya firman-Mu yang telah ditaburkan oleh hamba-Mu, Tuhan materaikan di dalam hati, pikiran kami dan kehidupan kami. Sehingga kami menjadi orang-orang yang Tuhan kehendaki. Jauhkan kami Tuhan dari segala godaan-godaan duniawi. Sebab kami sadar Bapa, kami sering lemah. Iman kami sering bisa diombang-ambingkan oleh dunia ini. Tapi pada saat ini Tuhan kami datang ke hadirat-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus senantiasa menyertai hidup kami, membimbing kami, menuntun kami. Jangan kiranya Tuhan meninggalkan kami walaupun sekejap. Agar kami senantiasa berjalan di dalam kehendak-Mu ya Tuhan. Begitu juga Tuhan hamba-Mu yang telah menaburkan firman-Mu. Berikan hikmat sorgawi dan kesehatan, agar di hari-hari mendatang dapat menaburkan firman-Mu di tengah-tengah jemaat-Mu Tuhan, untuk mendewasakan iman kami semua. Begitu juga semua yang terlibat dalam pertanggungan ini, organis, dan juga fotografernya Tuhan kami serahkan. Berikan kesehatan yang daripada-Mu, agar mereka juga menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa memuji memuliakan Engkau. Bapa yang baik, jadikanlah kami menjadi orang-orang yang teguh iman, orang-orang yang senantiasa memberitakan kebenaran-Mu. Jangan kami bisa diombang-ambingkan oleh situasi yang ada di lingkungan kami, tetapi kelak kiranya kami senantiasa tekun dalam iman kami, tekun dalam memberitakan firman-Mu, tekun dalam menjalankan perintah-perintah-Mu. Bapa yang baik, anak-anak yang Tuhan titipkan kepada kami, tolong ya Tuhan, jadikanlah mereka menjadi anak-anak kesukaan di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah gereja-Mu, di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Kami sering takut Tuhan, melihat zaman yang bisa merusak iman anak-anak kami. Tapi pada saat ini kami mohon ya Tuhan, kiranya Roh-Mu juga yang senantiasa menyertai mereka, menuntun mereka, memimpin jiwa hati mereka, sehingga mereka tidak dapat diombang-ambingkan oleh situasi dunia ini Tuhan. Begitu juga semua hamba-hamba-Mu, baik dari Sintua dan juga yang full-timer di seluruh dunia ini Tuhan, kami serahkan kepada-Mu. Berikan hikmat sorgawi-Mu kepada mereka sehingga mereka semakin bersuka cita menaburkan firman agar mendewasakan iman semua orang yang percaya kepada-Mu.
Begitu juga pemerintah negara kami serahkan kepadamu Tuhan. Berikan juga kepada mereka hikmat daripadamu agar mereka memimpin bangsa kami ini sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Bila ada jemaat-Mu yang sakit, baik di rumah sakit atau di rumah ya Tuhan, tolong ya Tuhan, berkati segala obat yang dipakai mereka, sebab itulah jalan Tuhan untuk mencabut, membuang, menyembuhkan segala penyakit yang ada pada tubuh mereka, sehingga mereka juga semakin bersukacita memuji memuliakan nama-Mu yang kudus. Bapa yang baik, sebentar lagi kebaktian kami pada malam hari ini akan selesai, tetapi kasih setia-Mu tidak pernah berakhir dari kami semua yang percaya kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus kami serahkan doa kami ini. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 697 ayat 1 dan ayat 3 sambil mengumpulkan persembahan. Molohodo hui huton dame sodang rohaki sai horas jala martua nasana hini no komi otokangi hutonoku Yesus na paluau o saming dolo aku alani mahartua upelehon madiriku mangihuton lomomi dada benaholo salpu namanggo hirohaki otot angihutonoku Yesus napaluau o sambing dolo aku alani mahartua. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa. Bapa kami yang di sorga, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus dan kasih karunia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita semuanya. Amin. 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 Salam.